pada dasarnya al aslu al ibahah, ya, al aslu fil asya'i al ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh-boleh saja hatta yadullat dalil ala tahrimi, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Kalau misalnya tidak ada landasan yang mengharamkan, jadi silahkan saja sih pada dasarnya gitu ya. Nah, apa saja yang diharamkan dan apa saja yang diperbolehkan, di sini saya mohon izin untuk bisa share screen, boleh ya? Ya, bagaimana tampil yang sesuai dengan syariat Islam? Pertama dari sudut pandang dari sisi pakaian dulu. Bagaimana berpenampilan agar tidak atau berbusana yang tidak yang tidak diharamkan atau yang mana yang diperbolehkan. Pertama kita bicara tentang fungsi pakaian dalam sudut pandang syariat. Yang pertama dia berfungsi sebagai penutup aurat. Itu adalah fungsi utama. Ketika kita mau sholat atau kita mau keluar dari rumah, ya berarti kita harus menutup aurat kita agar tidak terlihat oleh orang-orang yang tidak halal untuk melihat kita. Ketika kita berada di dalam rumah, nonton TV, masak, dan lain sebagainya, berarti kita memakai pakaian yang menutup beberapa aurat dan membuka sebagian yang boleh dilihat oleh mahram kita dan orang yang halal untuk melihat sebagian anggota tubuh kita. Kemudian dia juga berfungsi sebagai perhiasan, artinya Islam tidak melarang wanita berpenampilan fashionable, stylish, itu nggak dilarang, ya. Selama pakaiannya itu menutup aurat sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, mau seperti apa modelnya, mau seperti apa warnanya, itu pada dasarnya nggak ada masalah, ya. Kemudian yang ketiga, sebagai penjaga identitas kita, sebagai penjaga hawiyah kita. Maka kalau misalnya kita ingin dikenal sebagai wanita muslimah, tidak ingin diperlakukan seperti orang-orang non-muslim, tidak ingin digoda, tidak ingin diperlakukan dengan kurang ajar dan lain sebagainya, salah satu upayanya adalah dengan menutup aurat dengan sempurna, memakai pakaian yang sopan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pakaian itu berfungsi sebagai perlindungan. Kalau kita lagi kepanasan, ya kita pakai baju yang menyerap keringat. Kalau lagi dingin, kita pakai baju yang menghangatkan di kala hujan, meneduhkan di kala kemarau. Kemudian, bagaimana hukum berpakaian dalam pandangan syariat Islam? Apa hukumnya berpakaian? Kita akan bahas dulu landasan syariatnya dari nasnya, dari Quran dan hadisnya. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan ihfad aurataka illa min zaujatik, ya, jagalah auratmu kecuali kepada istrimu. Jadi yang disuruh untuk menutup aurat itu nggak cuma perempuan loh, ya. Jadi laki-laki juga disuruh menutup auratnya. Kenapa? Ya karena perempuan itu juga bisa merasa tertarik kepada laki-laki yang tidak menutup auratnya. Jangan dikira perempuan kalau melihat badan laki-laki gagah, atletis, ganteng gitu, nggak kenapa-kenapa. Tuh lihat kalau lagi ada konser K-pop, Masya Allah, ya yang teriak itu para pemudi-pemudi ya. Maka laki-laki juga disuruh untuk menutup auratnya. Kemudian ada juga berpakaian untuk tahadus bin ni'mah. Wa amma bin ni'mati rabbika fahadits, dan atas nikmat dari Tuhanmu maka bincangkanlah atau bicarakanlah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai suatu kesyukuran. Kalau kita punya uang lebih, kita boleh beli baju yang bagus, ya, lalu kita gunakan. Kalau kita dapat hadiah dari suami kita, dari kawan kita, dan lain sebagainya, maka boleh kita pakai di hadapan yang ngasih baju, ya. Untuk apa? Untuk membahagiakan mereka, untuk menyenangkan hati mereka. Kemudian etika berpakaian ketika masuk ke dalam masjid dan menghadiri majelis-majelis walaupun di luar masjid, ya. Ini disuruh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Jadi kalau kita dalam masjid, coba kita mematut diri di depan kaca. Apakah patut sekiranya kita melaksanakan sholat masuk ke dalam rumah Allah seperti ini, ya? Apakah tidak mengganggu orang lain dan lain sebagainya, tuh ya.
Memakai pakaian indah tak selalu yang mahal, tak selalu yang baru ya. Yang penting aromanya tidak mengganggu orang lain. Yang penting gambarnya tidak mengganggu orang. Kadang-kadang ada bapak-bapak atau pemudi-pemudi ya yang iseng banget pakai kaosnya panjang sopan. Tapi tulisan yang ada di kaosnya itu kadang-kadang ya, tulisannya tuh yang ada di kaosnya tuh gini. Kata yang cowok tuh tulisan yang ada di kaosnya, jangan godain saya kecuali siap dijadikan yang kedua. Ini kan bikin apa ya? Bikin orang yang baca itu jadi ketawa sendiri pada akhirnya, gitu kan? Nah, kemudian tidak boleh kita berpakaian yang berlebih-lebihan, tidak boleh diniatkan untuk sombong. Maka disebutkan wakulu washrobu walbasu min ghairi israfin wala makhila. Jadi kita ini disuruh makan, minum, berpakaian tanpa berlebih-lebihan dan sombong. Jadi kalau memakai pakaian dengan cara berlebih-lebihan dan sombong, ini diperbolehkan. Baik, dari semua yang ada, para ulama menyimpulkan bahwa beberapa hukum yang berkaitan dengan memakai pakaian itu ada banyak. Kalau lagi berfungsi sebagai penutup aurat, ya berarti itu wajib. Lagi mau sholat nih, pakai pakaian, ya wajib hukumnya, karena itu menjadi syarat sahnya. Kalau lagi ingin tahadus bin ni'mah, mensyukuri nikmat Allah, ya hukumnya sunnah, berpahala. Kalau kalau misalnya diniatkan untuk berlebih-lebihan dan sombong, ya maka hukumnya makruh, ya. Kalau misalnya melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, ya hukumnya jadi makruh. Apa contohnya yang makruh? Pertama, kalau aurat itu tidak tertutup, ya berarti makruh. Ya berarti haram. Kemudian yang kedua, kalau dia berpakaian yang menyerupai non-muslim, itu juga haram. Kalau dia itu menyerupai lawan jenis, ya, dan diniatkan untuk mirip dengan non-muslim, dengan lawan jenis, itu juga tidak diperbolehkan. Nanti batasan-batasannya kita akan bahas. Berikutnya, kalau dia berbahan najis, itu juga tidak diperbolehkan. Karena kalau memakai baju yang najis, maka dia tidak sah sholatnya. Kemudian berikutnya, memakai sutra dan emas. Bagi laki-laki, memakai pakaian berbahan sutra dan emas, ini masuk dalam kategori yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Kemudian libasus syuhra, sengaja berpenampilan berbeda dengan niat untuk sombong. Jadi misalnya berpakaian yang berlebih-lebihan, lagi mau ngaji pakai kebaya, pakai konde, ini kan memancing memancing perhatian orang lain dan membuat orang lain berpikir ini salah kostum, akhirnya orang-orang lagi pada ngomongin dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, tadi kita bicara bahwa aurat yang tidak tertutup itu bagian dari berpakaian yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan. Ketika kita keluar rumah atau ketika kita sedang sholat, gitu ya, tidak boleh aurat itu dalam keadaan tidak tertutup. Lalu batasan auratnya perempuan itu seperti apa? Atau laki-laki itu seperti apa? Yang pertama, ya, kriteria itu mencakup seluruh aurat. Kalau ada di antara aurat yang terbuka atau disisain gitu ya, ini nggak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh tipis dan transparan. Mungkin pakaian tersebut itu menutup semua auratnya, ya, tapi ternyata transparan sekali. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena membuat yang istilahnya Nabi itu kasiyatun ariyatun. Orang yang dia pakai baju tapi kayak telanjang. Nah, ini nggak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh yang mencetak tubuh, tidak ketat ya, tidak terlalu nemplok di badan gitu. Kemudian tidak berlubang ya. Kalau misalnya berlubang, nah ini yang menjadi masalah. Karena kalau misalnya pakaiannya panjang tapi ada lubangnya di mana-mana, kayak dari bahan brokat tapi nggak ada furingnya, nah ini yang jadi masalah. Kemudian batasan aurat itu seperti apa? Batasan aurat kalau untuk laki-laki, jika dia di hadapan istrinya, maka tidak ada batasan aurat, ya. Karena tadi kan disebutkan wahfad aurataka illa min zaujati. Ya, para laki-laki harus menjaga auratnya kecuali di hadapan istrinya. Artinya di hadapan istrinya itu tidak ada batasan yang harus ditutup oleh seorang laki-laki. Tapi kalau di hadapan selain istrinya, maka yang harus ditutup adalah
apa yang di antara pusar sampai lutut. Ya, jadi di antara pusar sampai lutut ini harus tertutup. Jadi kalau laki-laki lagi main futsal, lagi mau main bola, ya, perhatikan agar tidak hanya memakai celana sampai lutut saja, tapi juga menutupi dari apa namanya, jangan sampai hanya sepaha ya, tapi sampai lutut. Jangan sampai pahanya itu terbuka begitu, karena itu bagian dari auratnya. Kemudian untuk perempuan, untuk wanita itu batasan auratnya dari mana sampai mana? Yang pertama, kalau di hadapan suaminya, maka tidak ada batasan. Ya, karena sama tadi ya, suami kalau di hadapan istrinya nggak ada batasan aurat. Perempuan juga kalau di hadapan suaminya, maka tidak ada batasan auratnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram dan di hadapan wanita yang bukan muslimah? Ya misalnya laki-laki yang bukan mahram itu ya supir, ya tukang kebon, ya tetangga kita, kawan kita, ya, atau misalnya di hadapan perempuan tapi dia tidak beragama Islam. Misalnya kita punya tetangga atau saudara yang tidak beragama Islam, dia wanita sih tapi tidak beragama Islam. Maka bagaimana aturan batasan aurat kita di hadapan dia? Batasannya adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan punggung tangan. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang bukan mahram yang masuk rumah, mungkin abang ipar, ada ipar, ya, sepupu, ya. Nah, ini kita harus menutup aurat kita di hadapan mereka pakai hijab dan lain sebagainya. Yang boleh terlihat hanya wajah dan al-kafain. Al-kafain itu adalah batinul kaf dan zahirul kaf, ya. Telapak tangan dan punggung tangan itu yang boleh terlihat, dan juga wajah sendiri di hadapan ayahnya, abangnya, pamannya. Begitu juga di hadapan wanita muslimah, ya, dia punya tetangga yang muslimah main ke rumah, itu batasan auratnya seperti apa? Batasannya yang tidak boleh terlihat adalah apa yang di antara pusar sampai lutut. Jadi kalau misalnya kita nih tinggal satu kos dengan teman kita yang perempuan, maka pastikan kalau kita tidur pakai celana, ya, celana yang setidaknya selutut. Jangan sampai cuma pakai daster saja, tapi dasternya itu ketika dipakai itu kadang kebuka kemana-mana, kadang kelihatan pahanya, kadang kelihatan apanya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Nah, begitu juga kalau di hadapan ayah, di hadapan abang, itu tidak boleh terlihat apa yang ada di antara pusar sampai lutut. Tapi kalau di atas pusar boleh nggak? Ya, kalau misalnya lagi ada keperluan, misalnya dia lagi menyusui, ya, dia lagi menyusui, kemudian ayahnya datang, terlihat sebagian dadanya, maka ini tidak terlarang sama sekali, ya masih diperbolehkan selama aman dari fitnah atau tidak ada kekhawatiran akan muncul syahwat dari mahramnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tidak menyerupai non-muslim? Yang dimaksud dengan tidak menyerupai non-muslim dalam hadis Nabi yang disebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, apakah maksudnya kita tidak boleh berpenampilan seperti perempuan-perempuan Korea yang modis? Apakah seperti apa? Bukan seperti itu sebetulnya. Jadi yang nggak boleh itu adalah memakai pakaian yang menjadi ciri khas agama lain, bukan menjadi ciri khas artis tertentu. Dari tadi, bentar ya. Dari tadi ada tawon mundar-mandir, saya buka pintu dulu biar dia pergi. Ya, habis hujan ada tawon masuk tadi. Ya, baik. Nah, yang dimaksud dengan menyerupai non-muslim yang tidak diperbolehkan adalah maksudnya kita memakai pakaian yang menjadi ciri khasnya non-muslim, ya. Contohnya misalnya kita pakai kalung salib. Nah, kita kan pasti tahu ya, kalung salib itu ciri khas agama apa. Jadi kalau ada orang pakai kalung salib, kita pasti bisa nebak agamanya apa, ya kan? Oh, agamanya Kristen nih. Atau misalnya ada orang pakai jubah pendeta. Oh, ini Pak Pendeta nih, berarti dia Kristen nih, ya kan?
Ada orang pakai topi Yahudi yang bundar hitam itu, yang dipakai oleh rabai-rabai. Nah, ini berarti kita tahu, oh dia Yahudi, ya. Atau dia pakai bintang David, ya, pakai aksesoris yang kayak bintang David, yang ada bintang David itu yang kayak di apa ya, yang kayak di benderanya orang Israel itu. Itu namanya bintang David. Nah, tidak boleh kita memakai aksesoris yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau pakai blazer ala-ala siapa ya, ala bintang Korea siapa sih, saya nggak hafal ya bintang Korea itu. Saya taunya cuma Lisa Blackpink doang. Misalnya tuh kita lihat tuh di TV ada Lisa Blackpink. Ih, sepatunya bagus banget. Kita mau pakai tuh sepatu kayak gitu. Atau jam tangannya bagus banget ya. Boleh nggak sih? Ya boleh. Lisa pakai jam tangan kayak gitu atau sepatu kayak gitu tidak mengindikasikan agamanya apa. Apakah gara-gara dia apakah kalau kita pakai jam tangan tertentu orang jadi tahu kita beragama apa gitu? Enggak. Bukan ciri khas agama tertentu. Itu ciri khas fashion. Atau kita kita pakai bajunya enci-enci ya, yang orang Tionghoa. Orang Tionghoa pakai baju Tionghoa itu tidak menunjukkan agamanya apa. Itu bukan ciri khas agama tertentu, tapi ciri khas bangsa tertentu. Tiongkok itu bukan agama. Tiongkok itu bangsa, ras, negara, RRC gitu kan. Dan di RRC itu agama banyak. Ya, orang Konghucu pakai itu, orang Buddha pakai itu, orang Hindu pakai itu, orang Islamnya juga pakai itu, gitu kan. Nah, begitu juga kalau misalnya apalah misalnya ya, intinya kalau tidak menjadi ciri khas orang lain. Kalau kita pakai baju kayak biksu-biksu Shaolin, itu ntar dikira kita orang Buddha. Nah itu nggak boleh. Jadi yang mengindikasikan ciri khas agama tertentu tuh yang disebut sebagai menyerupai non-Muslim. Kemudian, tidak boleh menyerupai lawan jenis. Kenapa? Kata Nabi mengatakan, akan ada dalam satu hadis disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Rasulullah itu melaknat laki-laki yang menyerupai kayak perempuan. Wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijal, dan perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi emang dari awal dia pakai baju untuk biar mirip kayak lawan jenisnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Contohnya apa nih? Pakaian khasnya perempuan itu dipakai sama laki-laki. Ada bapak-bapak pakai kebaya. Nggak ada kebaya yang didesain buat bapak-bapak. Itu belum ada. Kemudian pakai kerudung. Bapak-bapak pakai kerudung buat lucu-lucuan, buat konten YouTube. Nah, ini nggak boleh. Kemudian pakai gaun. Bapak-bapak pakai gaun. Ya nggak bisa. Karena nggak ada gaun yang didesain buat laki-laki itu nggak ada. Beda dengan kemeja. Kalau kemeja ada yang didesain buat laki, ada yang didesain buat perempuan. Celana panjang ada yang didesain untuk laki, ada yang didesain buat perempuan. Ya, jadi beda-beda. Bagaimana kalau misalnya yang perempuan berpenampilan kayak laki? Boleh nggak? Nggak boleh juga. Contoh misalnya baju sorban yang diselempangkan di bahu sini, itu kan ciri khas laki-laki. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau sorbannya dipakai dipakai kayak kerudung gitu ya, nah itu berarti jadi kerudung, nggak ada masalah. Tapi kalau diselempangkan di sini nih di bahu, nah itu ciri khasnya laki-laki ya jangan. Kemudian berikutnya gamis, ya gamis khas pria. Tahu ya orang Arab yang pakai gamis warna putih itu? Nah ini nggak boleh tuh kita pakai. Itu buat bapak-bapak. Kalau kita mau pakai gamis untuk orang perempuan. Kalau gamis bapak-bapak ya dipakai sama bapak-bapak. Atau pakai baju kokohnya Ustadz. Pak Ustadz pakai baju koko, Pak Ustadz pinjem dong mau saya pakai. Jangan. Itu bajunya laki-laki ya. Nggak tahu kenapa baju koko kok sekarang jadi bajunya Pak Ustadz. Kalau dulu baju koko itu bajunya kokoh Cina yang suka dipakai sama Jet Li ya. Nah, Jet Li itu bajunya kayak baju koko, sininya longgar. Cuman kancingnya kancing Shanghai. Nah, berubah sekarang jadi baju muslim ya. Mungkin karena proses asimilasi. Oke, berikutnya. Tata rias. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana berbusana, sekarang kita bicara tentang tata rias. Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Bahwa Allah itu melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang ingin agar rambutnya untuk disambung. Nah, jadi di sini seperti apa? Jadi menyambung rambut yang diharamkan oleh para ulama itu adalah menyambung rambut yang sambungan rambutnya adalah rambut asli manusia.
Jadi kalau di ke salon-salon ada yang namanya human hair ya. Human hair itu rambut asli manusia, kemudian disambung dengan service hair extension ya, menyambung rambut itu nggak boleh. Semua ulama sepakat. Tapi kalau yang disambung itu adalah rambut sintetis atau bulu hewan yang disambungkan ke rambut kita. Nah, ini nanti para ulama berbeda pendapat. Ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya merapikan rambut? Jadi kita bicara rambut dulu nih. Merapikan rambut itu hukumnya sunnah. Nabi pun suka untuk dirapikan rambutnya. Bahkan satu waktu ketika Nabi itu sedang beriktikaf di masjid, ya beberapa hari, Nabi itu ngetok jendela pintunya, ya jendela pintu rumahnya Aisyah yang nempel sama masjid. Nabi memasukkan kepalanya ke jendela, minta disisirin sama Aisyah. Badannya Nabi di masjid, kepalanya melongok ke dalam rumah lewat jendela. Lalu dari dalam rumah disisirin rambutnya Nabi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini nggak boleh ditonton sama jomblo nih adegan kayak gitu ya. Nanti jomblonya pada gigit jari gitu. Ya, baik. Menyambung rambut yang tadi kita sudah sampaikan, kalau yang menjadi sambungan rambutnya adalah human hair, maka ini haram hukumnya. Tapi kalau misalnya selain rambut manusia, di sini para ulama nanti berbeda pendapat. Dari ada yang membolehkan, ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat itu diminta oleh suaminya, tetap ditutup dengan kerudung, ya, dan hanya boleh dilihatkan kepada mahramnya sendiri. Ada perbedaan pendapat yang seperti itu. Bagaimana dengan mewarnai rambut? Jika yang diwarnai itu adalah rambut dengan warna hitam dan itu dilakukan oleh laki-laki, maka hukumnya haram. Kecuali dalam keadaan perang, maka bapak-bapak baru boleh pakai warna hitam, ya. Itu sebagai pengecualian. Tapi kalau buat perempuan memakai pewarna rambut hitam, itu para ulama beda pendapat. Dari mulai yang makruh, yang haram, yang boleh, itu semuanya ada, ya. Khilafiyah kalau perempuan yang mewarnai rambutnya, gitu ya. Kenapa? Karena perempuan itu pada dasarnya dia menutup rambutnya kalau keluar rumah, gitu. Nah, kalau yang selain hitam, para ulama sepakat kebolehannya. Jadi kalau misalnya diwarnai dengan warna hijau sebelah, hijau sebelah, biru sebelah, nggak apa-apa. Yang penting bukan warna hitam. Kemudian kalau menanam rambut yang sifatnya permanen, ini yang terlarang. Ya, baik. Apalagi yang terlarang dari berhias? La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al-mughayyirati khalqallahi ta'ala. Jadi yang terlarang itu apa menurut hadis yang tadi? Pertama, washimat dan mustawshimat. Apa sih washimat, mustawshimat? Washimat itu orang yang mentato. Mustawshimat itu orang yang minta agar badannya ditato. Ya, perempuan yang mentato dan yang ditato itu tidak diperbolehkan. Termasuk unsur tato itu maksudnya menyuntikkan tinta ke dalam bawah kulit ya. Nah, itu seperti misalnya menyuntik tinta dengan cara menyulam bibir, itu kan nyuntik tinta. Kemudian sulam alis, ini juga menyuntikkan tinta. Nah, ini nggak boleh ya. Kemudian mengerik alis, apalagi kalau sulam alis sudahlah dikerik alisnya, dipasangin tinta pula. Nah, ini nggak boleh ya. Kemudian mengubah ciptaan Allah secara permanen. Seperti misalnya Kenapa? Oke, baik. Seperti misalnya implan payudara, ya. Implan payudara itu masuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah secara permanen dengan cara apa? Dengan cara plastik surgery ya. Misalnya ini adalah payudara, kemudian di bawah sini nih, di bawahnya sini tuh nanti disilet ya. Kemudian dimasukkan dimasukkan silikon sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, kemudian dijahit kembali. Begitu udah waktunya untuk dilepas, dibuka lagi jahitannya, dikeluarkan silikon yang lama, diganti dengan silikon yang baru. Ini bongkar pasang seperti ini tidak diperbolehkan. Begitu juga operasi hidungnya diotak-atik, sudah normal ya, walaupun ya imut-imut, hidungnya nggak terlalu mancung, nggak apa-apa. Yang penting berfungsi dengan baik, tidak cacat juga, lazim-lazim saja, nggak usahlah kita otak-atik seakan-akan kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Begitu juga mengikir gigi juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau misalnya giginya sudah lazim, tidak usah kita kikir-kikir ya, kecuali untuk kebutuhan. Misalnya
giginya itu terlalu runcing sehingga kalau makan bisa kegigit, kalau ngomong bisa kegigit. Nah, ini yang menyusahkan. Jadi karena darurat dia butuh pengobatan atau tindakan yang membuat giginya agak diamplas sedikit sehingga tidak membahayakan bagi dirinya sendiri. Nah, ini diperbolehkan. Tapi kalau giginya sudah normal, lazim hanya kurang puas saja dengan apa yang Allah sudah berikan. Nah, ini masuk dalam kategori yang tidak diperkenankan untuk dikikir. Secara eksplisit Nabi melarangnya. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah, ini ternyata sudah jam 13.33, masih ada waktu 7 menit. Jika ada tanya jawab, saya serahkan ke moderator. Silakan Mbak moderator. Baik, terima kasih Ustazah atas pemaparan materinya. Buat teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya langsung, boleh dipersilakan. Ada yang raise hand ya untuk Kak Haja ingin bertanya langsung? Oke, baik, bisa langsung bertanya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Afwan ingin bertanya, apakah dalam Al-Quran dan As-Sunnah sendiri ada aturan khusus untuk muslimah dalam hal berpakaian? Apakah ada ketentuan seperti harus pakai gamis atau boleh potongan atau seperti apa gitu misalnya? Soal modelnya silahkan diatur. Selama mengandung kaidah-kaidah yang ada. Ya kan? Kaidahnya itu yang tadi, menutup aurat, kemudian potongan, kenapa terlarang potongan? Apakah Nabi mengatakan memakai baju potongan diharamkan? Enggak ada. Enggak ada. Kalau yang perintahnya ya memakai jilbab. Jilbab memang dalam bahasa Arab itu pakaian yang menutupi seluruh badan. Jilbab pun itu 2 potong ya, pakaian gamis dan kerudung itu juga 2 potong, ya kan? Tapi apakah boleh kita pakai rok sama tunik misalnya? Ya nggak ada masalah juga. Enggak secara eksplisit modelnya harus kayak gitu, enggak. Tapi larangan yang terlarang adalah kalau membentuk tubuh atau ketat, kemudian yang menerawang, yang bolong-bolong perlihatkan aurat, itu yang tidak diperbolehkan. Selama kaidahnya itu dipakai ya, bajunya longgar, bahannya tidak menerawang, tidak bolong-bolong, menutupi semua aurat, ya sudah selesai. Soal bagaimana desainnya, warnanya, silahkan diatur, tidak dipersempit dalam syariat Islam itu soal desain pakaiannya. Selama mengindahkan aturan-aturan baku yang sudah digariskan 4 poin tadi. Ya, bagaimana Kak Haja? Sudah terjawab? Ya. Sudah. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Masih ada waktu, kurang lebih 5 menit. Oh iya Ustazah, ini saya buka chat, ada yang bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana hukumnya memakai behel atau kawat gigi? Apakah ada larangannya? Nggak ada. Pada dasarnya kita disebut tadi al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan. Hatta yadullad dalil ala tahrimi. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Pertanyaannya, adakah di dalam pemakaian behel unsur yang diharamkan? Apakah dia mengikir giginya dengan behel? Tidak. Apakah ada perubahan permanen? Enggak juga. Perubahan permanen itu maksudnya mengubah dengan melakukan tindakan. Seperti misalnya memotong rahang, ya kan? Kemudian menanam sesuatu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nanam benang lah di pipi, menyuntik tinta, dan lain sebagainya. Tapi behel itu bukan melakukan tindakan pengubahan permanen. Pakai behel itu fungsinya untuk apa? Biasanya orang yang giginya agak maju dan dia tidak nyaman dengan giginya yang maju. Sehingga dia insecure untuk sekedar senyum, sedikit saja dia insecure karena mohon maaf giginya agak tonggos atau agak maju atau tidak rata. Sehingga dia kalau senyum tuh selalu gitu. Oh iya gitu. Dia insecure dengan dirinya sendiri, itu aib namanya. Maka melakukan tindakan untuk menutup aib itu diperbolehkan. Maka nanti di slide berikutnya tadi ya, melakukan tindakan untuk menutup aib, ya, untuk mengatasi aib, itu diperbolehkan. Lihat. Ini yang terlarang, mau mengubah ciptaan Allah dan lain sebagainya. Nah, yang diperbolehkan itu memperbaiki aib. Bibir sumbing, gigi yang mencong-mencong kemana-mana, diratakan dengan behel. Behel itu kadang working ya, kadang berhasil, kadang tidak. Seperti kalau orang pakai wajahnya itu tidak rata warnanya sehingga dia pakai serum, itu kan perawatan sebetulnya.
Kadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Begitu juga behel. Behel itu tidak bahkan mencopot gigi pun tidak gitu loh dengan behel. Behel itu hanya meratakan saja, gitu kan? Ketika gigi itu tidak rata, giginya itu buat dia insecure, tidak bisa senyum. Ya apa yang salah akhirnya dengan behel? Nggak ada yang salah sebetulnya. Ya kan? Bibir yang sumbing boleh diperbaiki, kelebihan jari boleh diperbaiki, wajah yang kena luka bakar lalu melakukan tindakan operasi. Karena apa? Untuk litadawa, untuk melakukan pengobatan. Kemudian menambah organ yang kurang karena jumlah jarinya tuh cuma 4 ditambah 1 secara sintetis. Kemudian ada orang yang misalnya lahir dalam keadaan tidak punya anus lalu dilakukan operasi agar dia memiliki anus. Ada orang yang cacat tidak punya kaki kanan lalu dia mengoperasi untuk memiliki kaki sintetis. Ini semuanya diperbolehkan karena pada dasarnya cacat. Nah, orang biasanya pakai behel karena apa? Karena ada cacat yang dia rasakan di dalam struktur giginya. Entah tonggos, entah giginya yang bolak-balik ya, yang tertindih satu sama lain, ada yang gingsulnya ada 3 dan lain sebagainya, sehingga dia sendiri tidak nyaman dengan giginya, bukan karena dia itu ingin mengubah ciptaan Allah dan tidak bersyukur, bukan, tapi tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Tidak nyaman karena tidak lazim. Kalau hidung pesek, aduh saya nggak nyaman dia sama hidung, ya itu cuma cari-cari akal aja. Hidungnya sudah lazim. Orang Asia semua hidungnya emang hemat-hemat semua gitu ya. Tapi kalau gigi, lazimnya gigi itu yang lurus, lurus ya kan? Kayak giginya Mbak Ayu Murni juga lurus. Tapi kalau ada orang gigi yang berantakan, yang kalau ngomong itu sampai nggak pede. Jadi saya itu kalau misalnya gitu ya, dia nggak pede sama giginya sendiri, bayangkan itu aib buat dia karena tidak normal. Maka ketidaknormalan itu boleh dilakukan tindakan yang sewajarnya. Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Ini masih buka pertanyaan lagi, boleh Ustazah? Ada yang bertanya lagi? Lagi ya? Ya, baik. Ini saya gabungin aja ya, karena ini di sini bertanya bagaimana hukumnya kalau pakai celana bahan tidak ketat dan make up untuk bekerja. Make up-nya itu bedak, lipstick, dan juga blush on. Nah, kemudian di sini juga ada hukum memakai bulu mata palsu dan juga hukum bleaching atau memutihkan gigi. Bisa langsung dijawab sekali saja, Ustazah. Terima kasih. Nggak bisa sekaligus, satu-satu ya. Oke. Satu-satu yang memakai celana panjang. Boleh nggak? Ada nggak larangannya perempuan pakai celana panjang? Oh ada, katanya menyerupai laki-laki. Kita tanya, celana panjang, kulot misalnya. Kulot itu didesain untuk laki apa perempuan sih? Cek perempuan nih, sedikit iling. Skin ilmu ya jadi celana panjang itu didesain untuk laki-laki atau perempuan? Kulot bukan celana panjang ya, kulot perempuan. Kalau ada bapak-bapak pakai kulot itu nyerupai perempuan nggak? Nah itu dia nyerupain perempuan, orang kulot tuh buat perempuan. Kecuali kalau celana panjang, ada celana panjang yang didesain untuk laki-laki, ada yang didesain untuk perempuan. Kalaupun ada yang mengharamkan perempuan pakai celana panjang, bukan karena menyerupai laki-lakinya, bukan. Tapi karena nyeplaknya. Apa sih nyeplak tuh? Ngetatnya. Membentuk badan. Maka kalau misalnya celana panjangnya itu longgar, so what's wrong? Nggak apa salahnya gitu kan? Celana panjangnya itu longgar. Desainnya desain perempuan. Terus letak salahnya ada di mana coba? Nggak ada. Tipis nggak bahannya? Enggak juga. Bolong-bolong nggak? Enggak. Nyerupain laki-laki? Enggak. Itu desainnya perempuan kok. Terus masalahnya di mana? Oh ketat. Ketatnya biasanya di bagian paha. So bisa diatasi dengan memakai atasan misalnya yang sepanjang lutut. Jadi kalau dia bergerak, pahanya yang agak ketat kena celana itu bisa tersamarkan. Ya kan? Pakai piyama misalnya. Celananya kan longgar dan piyama itu ada yang didesain untuk laki, ada yang perempuan. Mana ada piyama itu yang panjang, ya itu namanya daster. Kalau piyama ya celana panjang dan atasan, ya kan? Ada yang buat perempuan, yang dibuat laki-laki. Namanya juga dipakai buat perempuan, wajar kalau dipakai oleh perempuan. Cuman yang perlu kita garis bawahi pemakaian celana panjang jangan yang ketat, apalagi atasannya bajunya cuman sepuser doang. Begitu dia ngangkat baju dikit, itu pusarnya kelihatan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi celana panjang silakan saja selama longgar ya. Kalau bisa atasannya itu sepanjang lutut ya, tidak ketat, tidak nerawang dan lain sebagainya.
Kemudian pakai make up yang sewajarnya, namanya juga sewajarnya. Kalau berlebihan itu yang tidak diperbolehkan. Yang sewajarnya, pakai lipstik boleh nggak? Apa yang tidak diperbolehkan dengan lipstik? Dia tidak mengubah secara permanen warna bibir. Kapanpun bisa diusap. Yang tidak diperbolehkan adalah sulam bibir yang disuntikkan tinta dan warnanya tidak bisa langsung dikembalikan ke semula sewaktu-waktu. Beda dengan lipstik. Sama seperti ini apa sih yang buat pensil alis? Pensil alis itu kapanpun bisa kita usap dengan tisu, bisa dikembalikan ke warna yang semestinya. Tapi hindari yang berlebihan, karena segala yang berlebihan tentu tidak diperbolehkan dan jangan diniatkan untuk menggoda laki-laki. Ya, karena kalau digunakan untuk berniat untuk menggoda laki-laki, maka ini yang masuk dalam kategori yang disebut oleh Nabi tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa padahal baunya surga itu bisa bisa dicium dari jarak sekian ke sekian. Bagaimana dengan bleaching gigi? Para ulama itu nanti harus membuat keputusan fatwa berkaitan dengan ilmu medis di sini. Apakah bleaching itu resikonya lebih tinggi daripada manfaatnya? Segala yang madorotnya itu sangat tinggi tentu tidak diperbolehkan. Tapi kalau madorotnya itu sangat ringan dibandingkan manfaatnya, silakan saja gitu ya. Cuman kalau menurut ortodontis, pemakaian bleaching itu menggunakan acid. Acid itu bahan yang asam, yang kalau digunakan sampai dalam waktu yang lama itu bisa berbahaya bagi kesehatan, ya, bisa mengaktifkan sel kanker dan lain sebagainya. Maka untuk mengharamkannya bukan posisi saya dalam mengharamkan di sini, tapi untuk menghalalkan dan merekomen juga bukan posisi saya. Sebaiknya ditinggalkan segala yang meragukan. Ya, walaupun secara eksplisit belum ada fatwa yang mengharamkan dari MUI misalnya, tidak ada juga anjuran yang ada, sebaiknya dihindari untuk ihtiyatan. Ihtiyatan itu untuk kehati-hatian. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan segala yang meragukan. Ya, apalagi kalau giginya putihnya ya putih kekuning-kuningan itu ya wajar. Ya, kalau putihnya kayak kapur barus, ada kelihatan banget itu pakai bleaching, jadi palsunya kelihatan. Jadi alami-alami saja sebetulnya, gitu ya. Semuanya sudah saya jawab belum ya? Iya, alhamdulillah sudah terjawab Ustazah, cuman ada lagi yang jawab. Iya, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan mungkin bisa disimpan untuk di pertemuan selanjutnya ya. Oke, boleh. Karena waktunya sudah selesai. Baik, jazakallahu khair Ustazah atas materinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diterapkan bagi para akhwat atau para muslimah di kehidupan sehari-hari. Baik, jazakallahu khair Ustazah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya. Terima kasih jamaah sekalian atas perhatiannya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah kita jawab di kajian berikutnya ya, di sesi berikutnya. Yeah. Ini tadi materinya masih banyak sebetulnya. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Yeah, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ya. Karena kelas yang selanjutnya yaitu kelas public speaking bersama Kak Neneng. Alhamdulillah Kak Neneng sudah bergabung ya di room Zoom ini. Assalamualaikum Kak Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu gimana, suara saya jelas nggak ya? Ya, sangat jelas Kak Neneng. Kak Neneng bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini diberikan kesehatan, semoga nanti bisa menyampaikan materi dengan baik sehingga bisa bermanfaat untuk peserta KCI hari ini. Ya, amin. Baik, sebentar. Ya, baik. Kak Neneng mungkin bisa langsung dimulai aja ya untuk kelas public speaking-nya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya juga ikut menyimak materi di awal tadi ya tentang fikih kewanitaan. Ternyata Masya Allah banyak sekali sebenarnya yang bisa kita pelajari di KCI ya. Baik. Ini dilanjut dengan materi eskul ya.
public speaking. Ini materi yang paling umum di program kuliah Cahaya Islam. Materi yang paling umum, jadi hari ini saya diminta oleh Murni untuk membantu menyampaikan materi tentang public speaking. Sebelumnya saya perkenalan sedikit. Nama saya Neneng Herman Putri. Saya juga salah satu pengurusnya Murni. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang nyambi bekerja juga di kantor. Iya, jadi saya seorang HR di salah satu perusahaan swasta, konsultan rekrutmen ya. Iya. Hari ini saya diminta untuk mengisi materi tentang public speaking. Saat ini saya di Pekanbaru posisinya. Ada peserta kuliah Cahaya Islam yang dari Pekanbaru. Ada yang senyum-senyum, tapi saya nggak tahu itu makna senyumannya saya dari Pekanbaru atau saya pernah ke Pekanbaru gitu ya. Baik, kita langsung saja ya. Untuk materi ini waktunya berapa lama Kak Ayu? Ya, waktunya kurang lebih 30 menit kan, Neneng? 30 menit ya, berarti sampai jam? Sampai jam... Sebentar saya tunggu. Ada sesi tanya jawab juga nggak ya ini? Boleh, tapi kalau bisa 10 menit aja ya kalau untuk saya tanya jawab. Oke, baik. Kita langsung ya untuk materi public speaking. Saya izin untuk share screen ya Kak Ayu ya. Neneng, silakan Kak Neneng. Baik, sudah masuk belum ya share screen-nya? Sudah Kak. Sudah ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau sharing kepada peserta KCI tentang public speaking. Yang perlu diketahui adalah bahwa saya di sini bukan seorang ahli, bukan seorang practitioner tentang public speaking, tapi saya hanya di sini sebagai perwakilan dari Tim Murni untuk sharing apa sih sebenarnya public speaking itu, apa sih sebenarnya manfaat dari public speaking itu, sehingga jemaah Murni di sini, jemaah kuliah Cahaya Islam di sini juga dapat mendapatkan materi selain materi yang disiapkan yang lebih Islami ya. Ini kan lebih umum materinya tentang public speaking. Kemudian saya juga sebenarnya bukan seorang practitioner profesional yang khusus bekerja untuk dunia public speaking. Jadi kalau misalnya nanti pada proses materi saya paparkan, ada yang mau sharing juga boleh. Kalau ada masukan untuk saya boleh, silahkan disampaikan. Baik ya, lanjut. Kita slide-nya satu-satu. Oke, maaf. Baik, di sini saya mau tanya dulu. Untuk yang pertama, saya panggil di sini jemaah aja ya. Jemaah KCI setuju atau tidak, yes or no, keterampilan public speaking hanya perlu dipelajari oleh praktisi tertentu. Oh, Alia. Ya? Ya atau tidak? No. Alia. Tidak. Oke, berarti masih ada yang menjawab ya, ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab so-so ya, biasa aja. Untuk yang kedua, kita bahas dulu deh kalau gitu. Apakah seluruh praktisi itu menggunakan alat komunikasi verbal dalam Di mana? Oke, sebenarnya kurang ini ya. Kita lanjut aja deh kalau gitu. Public speaking tidak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, setuju atau tidak? Yes or no? Public speaking tidak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yes or no? No. No. No ya, no. Oke, yang ketiga, public speaking hanya bisa dipelajari oleh mereka yang berbakat, setuju atau tidak? No. No. Setuju. No. Oh ya. No. Baik. Berarti terima kasih atas jawabannya. Berarti dari kesimpulan dari jawabannya, saya bisa tarik kesimpulan bahwa sebagian besar peserta kuliah Cahaya Islam hari ini tertarik dengan public speaking, betul? Yes. Betul ya.
Baik, saya akan kupas satu persatu. Yang pertama, keterampilan public speaking hanya perlu dipelajari oleh praktisi tertentu. Padahal yes or no, kebanyakan tadi yes, ada yang no juga beberapa. Padahal kalau menurut penelitian dan berdasarkan apa yang saya alami, keterampilan public speaking ini diperlukan oleh seluruh praktisi, kecuali mohon maaf, memang mereka memiliki kekurangan tertentu, misalnya tunawicara, begitu ya. Mereka menggunakan komunikasinya dalam bekerja itu menggunakan bahasa nonverbal. Seperti guru misalnya, kemudian customer service, pedagang, apalagi sales, semuanya memang menggunakan komunikasi verbal dan itu wajib digunakan. Inilah kenapa kita setuju ketika keterampilan public speaking perlu dipelajari oleh seluruh praktisi, bukan hanya praktisi tertentu. Kemudian poin yang kedua, public speaking tidak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menarik ya. Nanti saya akan bahas apa sih sebenarnya persamaan dan perbedaan public speaking itu sendiri dengan percakapan biasa. Karena kebanyakan awam itu berpikir bahwa public speaking itu ya ilmu lain, saya tidak perlu pelajari. Kan saya juga percakapannya sehari-hari yang biasa-biasa aja, nggak perlu belajar tentang public speaking. Jadi nanti kita akan kupas. Kemudian yang ketiga, public speaking hanya bisa dipelajari oleh mereka yang berbakat. Tadi ada yang jawab yes ya. Ini tidak salah, saya tidak mengklaim bahwa jawaban itu salah karena setiap orang punya kapasitas masing-masing dalam belajar. Nah, jadi kalau memang menurut jamaah sekalian, public speaking ini sulit sekali untuk dipelajari ya tidak apa-apa. Tetapi kalau ada yang beranggapan bahwa public speaking itu bisa dipelajari kok sama siapa aja. Nah, saya juga setuju karena memang yang namanya public speaking itu jemaah sekalian tidak perlu menjadi seorang ahli, yang penting tahu saja ilmunya dan bisa sedikit memanfaatkan ilmu public speaking ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Nah, ini pengertian public speaking menurut Hamilton. Sebentar. Nah, menurut Hamilton, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya oleh publik pendengarnya. Ya udah, berarti kalau saya berbicara face to face ke orangnya langsung, saya nggak perlu belajar public speaking dong. Logikanya pasti seperti itu ya. Padahal pengertian public speaking adalah kemampuan berbicara. Intinya itu kemampuan berbicara. Selanjutnya, dulu waktu saya masih kuliah, itu saya ingat sekali ada satu orang yang bertanya kepada saya, karena dia lihat bahwa saya ini adalah orang yang tertarik sekali dengan dunia public speaking. Akhirnya dia tanya, public speaking itu apa ya? Public speaking itu dalam bahasa Indonesia apa? Karena saya jawab, ya keterampilan berbicara di depan umum. Terus dia bilang, bukan, pengertian secara harfiah di dalam bahasa Indonesia itu apa? Ternyata setelah saya cari, public speaking itu sampai sekarang belum ada pengertian secara khusus dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita, ibaratnya begini simpelnya, ketika kita berbicara tentang keterampilan berbicara, maka yang kita sebut ada public speaking, masih di dalam bahasa Inggris ya. Nah, inilah yang saya sebut bahwa sampai hari ini bahasa Indonesianya belum ada gitu. Jadi kita masih menyebutnya dengan public speaking. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini tadi. Kemudian, apa sih persamaan public speaking dengan percakapan biasa? Apalagi perempuan ya, kita itu menghabiskan hampir 2.000 kata per hari loh. Cuman untuk berbicara ABCD, mulai dari yang penting sampai tidak penting, mulai dari sesuatu yang kita keluhkan, mulai dari sesuatu yang kita curhatkan, kita curahkan, sampai sesuatu yang sangat penting, mungkin kaitannya dengan sekolah, dengan pekerjaan, dengan bisnis, begitu ya. Ternyata ada persamaannya nih, persamaan public speaking dengan percakapan biasa, yang menjadi alasan kenapa meskipun kita bukan seorang public speaker, kita tetap harus banget belajar tentang public speaking. Yaitu yang pertama, tujuan dari public speaking dan percakapan itu sama-sama untuk dimengerti.
Ya iyalah, fungsinya kita berbicara itu kan biar orang mengerti maksud yang kita bicarakan itu apa, begitu. Kalau seseorang berpidato di depan umum, ya dia ingin menyampaikan bahwa idenya tentang hal tertentu itu begini loh, gitu. Dia ingin mempengaruhi orang lain agar orang lain mengerti dan setuju dengan apa yang dia pikirkan. Begitu juga dengan percakapan biasa. Bentar ya. Ketika kita berbicara dengan seseorang, baik itu ketika sharing tentang ilmu tertentu atau tentang sesuatu hal yang menjadi daya tarik kita tentu menyampaikan hal tersebut kepada orang lain dengan harapan bahwa orang tersebut mengerti dengan apa yang kita sampaikan, begitu ya. Jadi tujuannya sama-sama untuk dimengerti, baik itu public speaking ataupun percakapan biasa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, persamaannya adalah sama-sama menyesuaikan dengan lawan bicara. Sama ya, ketika saya public speaking, misalnya saya diminta bantuan untuk menjadi moderator, itu juga bagian dari ini ya, bagian dari public speaking ya. Moderator di sebuah seminar yang isinya adalah mahasiswa. Maka pada saat itu, isi dari penyampaian moderator saya guna memimpin sebuah acara itu saya sesuaikan dengan vibes-nya mahasiswa, dengan suasananya mahasiswa. Begitu juga ketika saya berbicara dengan mahasiswa, begitu. Saya seorang karyawan, saya berbicara atau ngobrol nih sama mahasiswa. Nah, saya juga sesuaikan itu dengan mahasiswa yang saya bahas ya seputar mereka, begitu. Jadi sama ya, sama-sama menyesuaikan. Kalau jamaah di sini bertemu dengan guru misalnya, tentunya yang dibahas adalah kalau anak kita pas lagi sekolah sama dia, sama guru tersebut, tentunya yang kita bahas adalah gimana sekolah, gimana nanti, kapan pertemuan yang tatap muka tuh kapan, begitu, kapan dan lain sebagainya. Atau nanti kalau misalnya bapak-bapaknya menjadi pengisi acara di sebuah masjid, begitu ya, ketika diminta untuk menyampaikan ceramah, tentunya isinya juga disesuaikan dengan jamaah sekalian, begitu. Kalau misalnya jamaahnya akhwat, ya pasti, seperti tadi ya materi di awal, pasti materinya disesuaikan dengan publiknya atau lawan bicaranya. Kemudian yang ketiga, persamaannya adalah sama-sama untuk mendapatkan respon positif. Ya, segala hal yang kita lakukan itu pastinya harapannya untuk mendapat respon positif ya. Baik itu kita berbicara dengan satu orang, dua orang, ataupun seperti ini ketika saya berbicara dengan banyak orang, tentunya saya juga mengharapkan respon positif. Respon positifnya apa? Oh, mengerti, mungkin nanti ada pertanyaan, kemudian ada tambahan, begitu. Kemudian yang lebih jauh lagi, apa yang disampaikan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu. Kemudian, nah ini tadi ya, ada, sebentar. Ada mungkin orang yang tidak setuju ketika public speaking itu disamakan nih dengan percakapan biasa. Ya, public speaking itu ya beda gitu, nggak sama dengan percakapan biasa ya. Itu boleh saja berpendapat seperti itu, tapi memang jika kita bahas lebih detail, memang ada perbedaan dan ada persamaannya. Tadi persamaan ya, 3 hal tadi persamaan, kemudian kita bahas tentang perbedaan public speaking dan percakapan biasa. Yang pertama adalah public speaking itu dia lebih terstruktur. Apa sih yang terstruktur? Pesan yang kita sampaikan itu lebih terstruktur. Seperti saya tadi awal, saya perkenalan, kemudian pembukaan, kemudian menanyakan tentang pendapat dari seluruh peserta, kemudian saya tanyakan lagi, saya sampaikan lagi tentang definisi, kemudian saya bahas lagi tentang persamaan. Nah, itu kan struktur dari pesan yang saya sampaikan. Tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang percakapan biasa, biasanya ini tidak ada struktur dari apa yang kita sampaikan. Misalnya kita bercerita dengan seseorang tentang hal A, dengan cepat nanti temanya pindah ke hal B, kemudian dengan cepat lagi pindah lagi ke hal C gitu. Jadi tidak terstruktur ya, bedanya itu. Apalagi kalau misalnya
kita sedang berkumpul gitu ramai-ramai, memang komunikasi itu banyak ya, pasti numpuk-numpuk. Misalnya saya berbicara dengan teman sebelah saya, kemudian nanti berbicara dengan teman sebelahnya lagi, itu kan juga percakapan biasa ya, tapi temanya atau pesannya bisa saja berganti-ganti. Nah, itu tadi yang disebutkan bahwa public speaking itu lebih terstruktur. Dia tidak melompati tetapi terstruktur, lebih detail. Kemudian public speaking itu lebih formal. Nah, seperti yang saya gunakan saat ini, bahasa yang formal. Ini juga menyesuaikan ya, karena ini pesertanya dari seluruh Indonesia, tentunya saya juga gunakan bahasa yang formal, bahasa yang dimengerti oleh seluruh peserta yang mengikuti. Jadi kalau misalnya percakapan biasa, biasanya kan kita lebih mengarah kepada kita sekarang di mana sih? Oh, gunakan bahasa daerah. Kita sekarang berbicara dengan siapa sih? Oh, gunakan bahasa yang lebih santun. Kita sekarang berada di mana sih? Kondisinya lagi apa? Seperti itu. Pasti menyesuaikan ya. Tapi kalau public speaking, dia cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal. Kemudian ada yang ketiga itu public speaking memiliki metode. Nah, metode-metode dalam public speaking ini nanti akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Metodenya itu misalnya tentang artikulasi, tentang tema yang dipilih, tentang apa ya, pemahaman tentang publik atau sasaran, kemana kita akan berbicara. Kemudian metodenya itu kecepatan berbicara. Nah, kalau misal dalam public speaking itu semuanya diatur, semuanya diarahkan. Tetapi kalau untuk percakapan biasa itu bebas kepada siapa yang berbicara dan mendengarkan, selama memang masih menggunakan bahasa yang sopan tentunya ya. Itu perbedaan public speaking dengan percakapan biasa. Kemudian ini, tadi ada pertanyaan tentang apakah public speaking itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, gitu. Tadi ada yang jawab ya, ada yang menjawab tidak. Kalau saya pribadi, ini saya mengacu. Kadio mah duit ongkoh. Suara siapa ini ya? Ongkosan ya. Jangan ke DP ongkos. Ya, sebentar ke Neneng. Saya mute dulu ya. Oke, Ya, kita lanjut ya. Mengingatkan untuk waktunya sampai 14.15 ya. Oke, siap-siap. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, manfaat public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya ada apa aja sih kalau saya mengacu terhadap pengalaman saya pribadi dan beberapa literasi tentunya. Yang pertama itu yang paling saya rasakan adalah pengembangan diri. Kenapa sih kok bisa public speaking itu membuat saya merasa saya lebih mudah untuk mengembangkan diri? Tentu saja, ketika saya mengikuti sebuah seminar, ketika saya mengikuti sebuah workshop, ketika saya bergabung kepada sebuah komunitas, kepada sebuah paguyuban gitu misalnya ya, public speaking. Keterampilan public speaking ini saya gunakan ketika saya melakukan percakapan biasa untuk di awal. Ya iya, tentunya kalau kita menjadi anggota baru, pastinya kita pasti di belakang. Memulai untuk menjalin relasi dengan orang yang baru kita kenal, kemudian saling bertukar pikiran tentang suatu hal, kemudian menjalin keakraban begitu ya. Itu kan kita lakukan dengan cara berkomunikasi. Nah, ini saya manfaatkan. Oh, ternyata public speaking ini itu bermanfaat bagi saya ketika saya menyampaikan sesuatu, orang-orang di sekitar saya itu cepat mengerti gitu, cepat menerima saya karena mereka tahu oh ini bahasanya itu enak ya didengar begitu. Ketika dia berkomunikasi itu sopan ya. Ketika dia berkomunikasi itu bahasanya nggak berbelit-belit gitu. Jadi enak temenan sama dia gitu. Jadi ketika sudah seperti itu, saya mudah berbaur, saya mudah bertanya, saya mudah memberikan kritik, bukan kritik, maksud saya tanggapan, sanggahan begitu ya. Apa yang menjadi ide atau apa yang menjadi inisiasi saya itu mudah saya sampaikan. Karena apa? Tadi ada public speaking yang saya pelajari. Lalu mempengaruhi dunia sekitar. Nah ini tentu saja ya, kalau kita menjadi seorang public speaker atau mengetahui ilmu tentang public speaking, fungsi yang di awal tadi apa? Kesamaannya tadi apa? Sama-sama ingin dimengerti. Ketika kita menjadi seorang public speaker, berbicara, maka kita akan, apa bahasanya saya lupa ya, mudah untuk menyebarkan apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang kita pikirkan mudah ditangkap oleh orang lain.
Jadi kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain dengan hal-hal positif yang kita dapatkan. Gitu. Jadi kalau kita punya sesuatu yang positif, tapi kita pendam ya, kita simpan sendiri, maka ini tidak akan berpengaruh. Sedangkan kalau kita menjadi seorang public speaker atau setidaknya kita tahu tentang ilmu public speaking, maka kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, setidaknya orang-orang terdekat. Berilah manfaat positif begitu. Entah itu hanya respon ketika mereka bercerita, ketika kita tahu bahwa mereka membutuhkan orang untuk aku butuh nih nasihat kamu gitu. Ketika disampaikan dengan bahasa yang baik, ternyata itu juga memiliki dampak yang luar biasa. Terus yang ketiga, meningkatkan karir. Ini terutama untuk orang-orang yang memang bekerja di bidang, ya seperti yang saya sebutkan, bidang-bidang tertentu yang membutuhkan ilmu public speaking ya. Seperti memang ya practitioner public speaker, kemudian customer service, sales, kemudian guru, lalu apalagi yang memang dia itu bekerja ya harus berbicara. Kalau tidak berbicara ya tidak bisa maksimal hasil kerjanya gitu. Ketika dia juga menguasai ilmu public speaking, maka itu juga akan membantu dia dalam mengembangkan karir. Saya tidak tahu ya bahwa karir itu memang banyak sumber jalannya, banyak caranya, banyak apa bahasanya itu. Kita percaya bahwa karir itu bisa dikembangkan dari segala arah. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa manfaat public speaking ini juga dapat membantu kita meningkatkan karir, ini juga akan bermanfaat bagi kita. Begitu. Oke, itu Kak Ayu, terima kasih atas materinya. Saya sampaikan materi yang simpel ya untuk pengantar di awal public speaking ini. Harapannya bahwa materi yang simpel ini bisa langsung diterapkan gitu. Karena nanti kalau misalnya saya sudah banyak menyampaikan di awal, tetapi tidak ada yang masuk satupun kan jadi percuma, jadi saya sampaikan materi yang simpel. Terima kasih Kak Ayu. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih Kak Neneng. Memang menjadi public speaker itu sangat menyenangkan ya. Gimana teman-teman, apakah tertarik ingin menjadi public speaker? Ya, masih ada waktu kurang lebih berapa ya? 6 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh. Teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin satu orang aja kali ya Kak, karena waktu sudah. Iya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Untuk slot pertanyaan hari ini di public speaking hanya satu. Nanti buat teman-teman yang memang sekiranya masih ada pertanyaan bisa disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Iya, apakah ada yang bertanya? Oh, berarti jelas materinya. Iya, berarti sangat jelas ini kan Neneng menyampaikannya, Masya Allah. Walaupun kebut-kebut. Iya, saya kebut-kebut ya, biar maksudnya materinya saya bisa sampaikan gitu. Ya, baik, ini ada yang bertanya Kak di chat. Bagaimana untuk mengatasi gugup dan di saat menjadi MC? Mungkin lebih ke tips-tipsnya agar tidak demam panggung kali ya. Silakan Kak Neneng. Ini adalah pertanyaan, hampir pertanyaan semua orang ya. Saya pun bertanya di awal-awal dulu ketika saya masih awal-awal mencoba untuk menjadi seorang MC, menjadi seorang moderator, menjadi seorang pembicara. Saya selalu bertanya, gimana sih caranya ngatasin grogi kok ya gemes gitu. Udah sering jadi MC, tapi masih sering grogi gitu. Nah, ternyata setelah saya baca literasi, kemudian saya tanyakan dengan beberapa profesional di bidang public speaker, grogi itu masih terus ada ternyata. Bahkan pada mereka yang memang sudah menjadi seorang profesional. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ingat bahwa grogi itu adalah alarm untuk kita bahwa kita harus mempersiapkan segala sesuatunya secara maksimal. Jadi kalau kita grogi, kita tahu nih, aduh minggu depan mau ini nih, ya udah kita prepare begitu. Nah, ini sebenarnya akan saya bahas nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang tips dan trik mengatasi grogi. Tentunya satu hal yang harus jemaah sekalian tahu, peserta sekalian tahu bahwa ilmu public speaking itu tidak dipelajari secara instan, tidak bisa dipelajari dengan membaca setumpuk buku. Dia learning by doing. Jadi bisa menjadi seorang ahli ketika semakin sering melakukannya. Jadi semakin sering kita berbicara di depan umum seperti ini, maka kepercayaan diri semakin terlatih. Maka grogi itu akan semakin bisa kita atasi. Kalau hilang tidak menjamin. Bahkan tadi saya di awal saya grogi. Sekarang saya udah enjoy ini. Di awal tadi saya grogi, padahal ini lingkupnya murni gitu. Saya pengurus murni, tapi saya tetap grogi. Ini saya sampaikan ya. Tetapi saya atasi. Saya membaca buku, saya lupa ya bukunya apa. Itu ada tulisan bahwa satu hal yang selalu saya ingat,
grogi itu tidak terlihat. Artinya kita bisa simpan grogi itu untuk diri kita sendiri. Tidak perlu menularkan grogi kepada orang lain. Begitu. Jadi kalau misalnya sudah grogi, ya sudah atasi. Gimana caranya? Prepare lebih baik, latihan lebih baik, rekam apa yang sudah kita bicarakan, sehingga nanti kalau sudah sampai waktunya kita show, kita sudah aman. Begitu. Groginya paling 9 detik di awal. Begitu ya, terima kasih. Baik, gimana Kak Ragil, sudah terjawabkah? Ya memang, saya akui, saya pun seperti itu Kak. Kalau misalkan baru awal-awal itu memang demam panggung itu pasti ada. Tapi nanti kalau sudah mengikuti arus itu pasti akan biasa aja gitu. Iya, betul. Ya, masih ada waktu 3 menit. Boleh, ini ada yang bertanya lagi Kak Neneng? Ya, silakan. Izin bertanya, ketika audiens tidak kondusif atau mulai tidak fokus dalam sebuah acara, cara mengatasinya bagaimana? Kalau kita sebagai MC. Oke, kalau sebagai MC ya, kita bisa lihat itu acara apa. Acara formal kah, acara informal kah, atau semi formal? Biasanya ketika acara formal jarang ya, kurang kondusif ya. Biasanya acara yang kurang kondusif itu acara-acara informal atau yang semi formal. Jadi dia bukan acara yang terlalu serius gitu, tapi biasanya mereka tidak kondusif. Nah, ini bisa kita siasati dengan tentunya mencuri perhatian mereka. Misalnya dengan memberikan ice breaking, kemudian dengan memberikan pertanyaan. Kalau kita berikan pertanyaan, tentunya kita membutuh atensi dari mereka kan. Misalnya seperti saya tadi, sebenarnya saya tadi itu di awal ya mencuri perhatian dari seluruh jamaah yang mengikuti perkuliahan hari ini. Jadi saya tanya begini, apakah public speaking itu hanya dibutuhkan oleh praktisi tertentu? Sebenarnya itu cara saya untuk mengambil perhatian. Kalau tadi saya hanya buka dengan salam, kemudian biasa-biasa saja, mungkin tidak ada yang terlalu memperhatikan begitu. Tapi ketika saya berikan pertanyaan, ternyata itu berhasil mengambil perhatian. Itu salah satunya ya, bisa dengan memberikan pertanyaan atau mengungkap sebuah fakta, itu bisa. Atau kita berikan ice breaking di awal, itu juga bisa. Atau kita ajak berbicara atau komunikasi salah satu peserta, itu boleh. Tapi tadi perhatikan apakah itu acaranya formal, informal atau semi formal. Biasanya kita bisa improve, bisa sangat-sangat improve itu ketika informal ya. Atau acaranya semi formal tetapi kita dikasih ruang untuk improve gitu. Kita boleh nih kasih ice breaking, kita boleh nih menyapa lebih lanjut peserta yang mengikuti hari itu begitu. Gitu ya Kak Nadia. Banyak caranya. Salah satunya tadi memberikan pertanyaan, mengungkap sebuah fakta atau berikan ice breaking begitu. Atau ajak salah satu pesertanya untuk berkomunikasi gitu. Jadi kita tektokan, yang lain nanti biasanya akan mengikuti untuk memperhatikan. Ya Kak Ayu. Ya, baik. Gimana Kak Nugi, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Jadi memang ketika menjadi MC itu tidak boleh terlalu datar, harus betul. Iya, betul. Ini, tapi juga melihat acaranya ya kan ini. Sama ketika kita menjadi MC, usahakan untuk menyampaikan sesuatu itu ada tekanan-tekanannya. Jadi kalau jadi MC ya, saya persilakan kepada yang di datar, gitu, yang dengar juga ngantuk ya. Jadi ada tekanan-tekanan, ada teknik-teknik yang harus kita pelajari. Yang tadi bahwa public speaking itu punya metode, nah ini yang harus kita pelajari, gitu, agar yang mendengar juga enak, begitu. Iya, baik. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh sambil menunggu pemateri selanjutnya masuk ke dalam Zoom. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau sharing, ada yang mau kasih saya masukan, silakan. Ilmu juga untuk saya. Gimana kalau teman-teman ada yang mau, kalau ada yang mau sharing boleh. Sebentar, masuk ya. Ini kamera saya agak absurd ya, jadi ada putih-putih gitu. Nggak apa-apa nih, tapi tetap terlihat cantik. Masya Allah. Semoga materinya bermanfaat, bisa langsung dipraktikkan ya. Amin. Ya, teman-teman gimana? Ada yang ingin bertanya kembali atau ada yang sharing? Boleh dikasih waktu 5 menit. Atau ada yang mau cerita pengalaman saya dulu waktu saya disuruh berbicara ini, saya panas dingin sampai rasanya itu tuh mic yang saya pegang tuh goyang-goyang gitu.
Sampai Saya pegang fontnya satu lembar goyang-goyang kertas, gitu ya. bergetar gitu ya. Iya. Kak Neneng, saya boleh tanya? Iya, boleh Ya. silakan. Itu dari siapa ya? Saya dari Freisa. Maaf, saya off kamera. Saya mau tanya. Oh iya, silakan. Maaf ya, saya mau tanya, kalau misal ini public speaking kan kemampuan kita berbicara di depan umum agar audiens bisa mendengar dan menyimak apa yang kita Suara sampaikan. tidak terdengar. Terdengarkan Teh Neneng. Public speaking ini kan sebenarnya kemampuan kita berbicara di depan umum agar apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh audiens dan apa yang kita sampaikan itu bisa diserap oleh audiens. Nah, saya ingin bertanya, kadang-kadang ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kalau misalnya grogi, masih tiba-tiba hilang apa yang mau kita sampaikan, itu gimana caranya? Oke, jadi tiba-tiba blank gitu ya, Bu ya? Iya, tiba-tiba blank. Iya. Jadi kan akhirnya misalnya kayak saya mau presentasi, ketika saya mau menyampaikan sesuatu, mau pas pembukaan awal tadi kan kalau Mbak Neneng tadi kan pas pembukaan awal dengan memberikan pertanyaan, tujuannya agar mungkin mata orang fokus kepada kita, agar apa yang akan kita sampaikan audiens bisa menerima. Nah, banyak cara, ada dengan memberi pertanyaan, ada dengan membuat suatu cerita, telling story, awalnya ada juga. Nah, setelah kita menyampaikan misalnya sesuatu lah, apa yang bisa kita sampaikan saat pembukaan, setelah itu blank kita, apalagi ya, bingung gitu. Terus gimana caranya? Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Freisa. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi saya ulangi pertanyaannya, mana tahu yang lain tadi ada yang kurang jelas. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi blank yang terjadi ketika kita sudah berbicara, tahu-tahu apa yang mau kita sampaikan hilang, gitu ya Bu Freisa ya? Iya. Iya. Nah, jadi dulu di awal-awal ini sering terjadi. Saya pribadi sering merasakan, Bu. Dulu saya merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan gitu. Aduh, harusnya nggak kayak gitu tadi. Aduh, saya salah nih gitu. Tapi sekarang saya masih sering ternyata, saya masih sering blank. Tetapi saya tidak lagi menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Dengan jujur saya akan sampaikan kepada peserta, mohon maaf, tadi saya lupa menyampaikan di awal bahwa A, B, C, D. Saya sampaikan kembali. Sebenarnya usaha saya, salah satu usaha saya Bu Freisa untuk menghindari blank itu adalah dengan membuat PowerPoint ini. Mungkin kalau yang saya buat PowerPoint biar apa yang saya sampaikan sesuai dengan rencana saya di awal. Itu tadi, karena saya sadar akan kekurangan saya mudah lupa nih, saya teledor. Akhirnya saya buat catatan. Catatannya apa? Menggunakan slide di PowerPoint. Ya, tadi kan di awal saya berbicara tentang public speaking, kemudian saya langsung lontarkan nih pertanyaan seperti ini. Nah, ini apa gunanya? Langsung di slide agar saya tahu tadi draft yang saya buat, kemudian sistematis detail yang ingin saya sampaikan tuh seperti ini. Nah, itu saya tuangkan di PowerPoint. Sampai akhirnya, alhamdulillah tadi ketika saya menyampaikan tidak ada yang blank, karena saya melihat catatan. Nah, lalu bagaimana ketika kita tidak disediakan sarana untuk menampilkan PowerPoint? Biasanya saya gunakan catatan. Bu Freisa, saya adalah orang yang suka mencatat apapun yang ingin saya lakukan. Jadi termasuk ini tadi. Jadi kalau misalnya saya diminta untuk menjadi seorang public speaker, atau MC, atau moderator, atau pengisi materi, saya biasanya pakai catatan. Meskipun kadang-kadang ya, sudah pakai catatan tetap blank begitu. Tidak apa-apa. Sekarang saya berusaha untuk ketika saya lupa tadi menyampaikannya, saya akan bilang, mohon maaf, tadi saya lupa menyampaikan bahwa A, B, C, D. Saya sampaikan kembali. Jadi lebih santai. Itu tadi yang saya sebutkan, grogi itu bikin blank, tapi kita pelihara groginya, jadi kita bisa kontrol. Gitu Bu Freisa. Ini bisa saya latih ketika saya semakin sering berbicara di depan umum sih. Jadi meskipun saya tahu konsep, saya tahu caranya, saya tahu tipsnya, tetapi ketika saya tidak praktek, itu tidak bisa ternyata. Ya kalau sudah blank, tapi saya jarang-jarang berbicara di depan umum, ya blank aja gitu. Gitu Bu Freisa. Intinya kita boleh buat catatan, tapi kalau misalnya memang masih terlupakan, boleh ya disampaikan langsung gitu. Jadi tidak perlu menyalahkan diri, karena biasanya kalau udah kayak gitu kita semakin blank. Ya, jadi kontrol groginya sehingga nanti bisa dikurangi. Kemudian kalau sudah semakin sering menjadi public speaker, pasti sudah
semakin bisa handle itu biasanya. Gitu Bu Fraisa. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Neneng. Mungkin dicukupkan terlebih dahulu ya untuk kelas public speaking ini. Buat teman-teman yang masih menyimpan pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya. Baik, jazakillah khair Kak Neneng atas materinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua yang ada di sini. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak Ayu. Ya, sama-sama Kak Neneng. Baik, teman-teman, karena pemateri selanjutnya sudah bergabung. Assalamualaikum, Ustadz Asaduddin sudah bergabung ya di room Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Ya, sepertinya masih di mute ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf Ustadz sepertinya sudah bergabung dari tadi ya, tapi saya tidak. Iya, tidak apa-apa karena ya, saya hanya menggantikan saja. Ya, baik. Teman-teman, qadarullah untuk hari ini Ustadz Harfian di LV-nya sedang berhalangan ya, jadi akan digantikan oleh Ustadz Asaduddin. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kelas bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Ustadz Asaduddin. Waktu dan tempat, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan bikum. Nurahib bikum fi faslina al-lughatul arabiyyah. Selamat datang pada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para hadirin peserta Zoom meeting yang insyaallah berbahagia dan selalu dilindungi Allah. Nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihi al-katsirah wa hiya ni'matul iman wal islam was sihhah hatta nastati' an najtami fi hadhil fursa al-munasibah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kesempatan yang berbahagia kali ini untuk membahas mengenai kelas bahasa Arab. Sebelumnya mohon maaf, saya sebagai pengganti tidak menyediakan slide apa-apa seperti pemateri sebelumnya karena Ustadz Harfian DLC sedang safar dan tidak memberikan apa-apa juga ya. Mohon maaf sebelumnya. Baik. Insyaallah pada materi kelas bahasa Arab ini kita akan memperkenalkan atau kita akan menjelaskan juga buku apa yang akan kita gunakan ketika belajar bahasa Arab agar kita lebih fokus lagi gitu ya. Agar kita lebih terarah pembelajarannya, tidak kesana kemari, tidak terlalu melebihi atau melampaui yang lain, semuanya jadi satu fokus yaitu pada buku Al-Arabiyyah Baina Yadaik, sebagaimana yang bisa Bapak-bapak dan para hadirin lihat di tampilan share screen. Muncul tidak? Mohon maaf sebelumnya muncul share screen. Sudah muncul. Baik, alhamdulillah. Ini adalah tampilan buku dalam bentuk PDF dan diharapkan untuk para hadirin untuk menjadikan buku ini pegangan dan membelinya secara offline gitu ya. Suaranya jelas? Sangat jelas Ustaz. Kurang jelas Ustaz. Kurang jelas atau bagaimana? Putus-putus. Sangat jelas sih kalau di saya. Oke. Baik, mohon maaf sebelumnya saya menggunakan masker karena saya itu berada di tempat umum, jadi saya harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi saya harus menggunakan masker. Baik, kembali lagi pada buku Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Ini adalah tampilan cover yang mana di sini tertuliskan Kitabut Thalib Al-Awwal, buku untuk siswa atau peserta didik tingkat awal.
al-juz'ul awal. Di sini ada tertulis al-juz'ul awal, yaitu adalah bagian yang pertama. Pada bagian pertama ini itu terdiri dari al-wahdat, itu ada wahid ila samaniyah. Jadi ada 8 bagian yang akan kita pelajari dari satu buku ini. Ya. Ini adalah buku yang akan kita pegang, kita pelajari selama beberapa pertemuan. Yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Harfiandi. Terdiri dari 8 unit, 8 bab. Baik. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Pasti itu. Dan saya yakin Bapak-bapak di sini juga memiliki alasan kenapa ingin belajar bahasa Arab. Baik. Sebelum saya menyampaikan, alangkah baiknya saya mendengarkan dulu dari Bapak-bapak sekalian, hadirin, teman-teman juga, apa alasannya ingin pelajari bahasa Arab. Ya, mungkin salah satu dari para hadirin bisa memberikan alasan. Satu alasan saja tidak apa-apa. Ya, untuk teman-teman ada yang ingin menyampaikan alasannya mengapa harus belajar bahasa Arab. Silakan Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat ingin menyampaikan alasannya. Silakan. Ya, izin menyampaikan sesuatu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suara saya putus nggak? Terdengar jelas, Bapak. Soalnya suara yang saya tangkap itu putus-putus. Ya, mungkin alasan pertamanya bahasa Arab, bahasa literatur asli ya yang digunakan dalam agama kita, dan kebanyakan ilmu yang bahasa Arab yang paling banyak dipakai di literatur klasik. Jadi kalau yang ingin mendalami literatur klasik dalam masalah agama, mungkin sangat pas ya, untuk mempelajari bahasa Arab. Dan juga untuk memahami sumber-sumber bahasa Arab, misalnya dari Al-Quran, buku hadis, fikih, yang asli itu, yang otentik. Kita lagi sekarang ya, terutama yang punya minat atau bakat menjadi seorang mubalik atau seorang dai, sangat dituntut sekali untuk bisa berbahasa Arab. Minimal dia menguasai nahwu, dia menguasai sorof, sehingga dia bisa menjelaskan bahasa agama itu secara orisinal, secara benar, sehingga tidaklah dalam menyampaikan sesuatu. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau saya sendiri, basicnya sebenarnya umum ya, tapi alhamdulillah ya, rahmat Allah, saya sudah mulai sedikit-sedikit membaca literatur klasik dalam bahasa Arab. Sehingga sendiri punya banyak buku yang berbahasa Arab. Sebagai sharing juga gitu kepada teman-teman, mungkin bisa lebih bersemangat, karena agama kita agama Islam dan basic ininya berbahasa Arab. Mungkin itu, Ustaz. Baik. Masih ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Dan saya juga sebagai ini ya, Hadis bin Ni'mah ya, saya juga punya beberapa teman di Timur Tengah gitu. Saya punya masyayikh di Timur Tengah, walaupun saya punya basic sebenarnya umum gitu. Jadi kita bisa
menggali ilmu lebih dalam. Kita bisa mengikuti kajian yang lebih jauh, lebih otentik gitu bahasanya. Jadi alhamdulillah kalau saya sekarang sedikit mengerti gitu. Kalau misalnya ada kajian dari ulama ini di tengah sana, terutama kalau mereka berbahasa fasih. Tapi kalau bahasa Arabnya saya kurang paham. Yeah. Kalau bahasa Arab ini kan ada dua ya, yang berbahasa asli gitu. Kalau bahasa Arabnya saya sedikit ngerti gitu. Itu walau Ustaz. Ini terlalu panjang, bosan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kepada Bapak Rahmat telah menyampaikan mungkin alasannya kenapa ingin belajar bahasa Arab, lebih kepada mempelajari kitab-kitab klasik, fikih dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agama ya, syariat Islam. Alhamdulillah itu merupakan alasan yang bagus karena sesuai dengan anjuran juga hadis gitu ya. Hadis yang kita mungkin sudah tahu sebagian dari kita ya. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sungguhnya dia merupakan bagian dari agama kalian. Ada yang mengatakan juga bahwa bahasa Arab itu adalah kunci daripada kita memahami agama Islam. Ya, kalau itu kalau tujuan kita untuk mempelajari agama Islam. Tapi memang harus kita tujukan kepada mempelajari agama Islam dan Al-Quran, karena ada dalil yang menyebutkan dan dianjurkannya kita untuk mempelajari bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Ya, mungkin teman-teman dan bapak-bapak sekalian juga hadirin di sini tahu bahwa di surat Yusuf ayat 2 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian itu memahaminya. Kalau kita lihat kata ta'qilun itu dari kata akal, yaitu berakal, tapi dalam Al-Quran itu sebutnya agar kita memahami Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran yang turun dengan berbahasa Arab sedangkan kita tidak mempelajari bahasa Arab? Tentu hal yang mustahil kita mempelajari bahasa Inggris untuk memahami Al-Quran. Itu tidak relevan. Ya, maka dari itu keutamaan untuk mempelajari bahasa Arab ini sangat dianjurkan, terutama untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, Al-Quran, hadis. Ya, lebih mudah kita memahami dan menghafal Al-Quran itu sendiri. Juga kita bisa memahami apa yang kita baca ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memahami dan mudah menghafalkan hadis ya, yang dimana kita tidak sekedar memahami dan menghafalkannya saja sebenarnya ya. Karena dalam konsep kehidupan itu buah daripada ilmu itu bukanlah pengetahuan, melainkan amal. Jadi kalau ilmunya udah ada, kita cuma sekedar tahu, itu masih belum menghasilkan buah. Misalnya kita tahu nahwu, kita tahu sorof, tapi kita tidak tahu dan tidak bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu baru menghasilkan pengetahuan, bukan amal. Tapi ketika amal itu maka kita bisa benar-benar mempraktikannya. Nah, pada buku ini, pada buku Al-Lughatul Arabiyyah Baina Yadaik jilid 1 ini, kita akan mempelajari basic-basic, dasar-dasar yang sering kali kita temukan di beberapa sekolah-sekolah, mungkin tingkat SMP mungkin ya, di beberapa ma'had tingkat SMP maupun SMA, itu mempelajari dasar-dasar ini. Tapi apakah belajar bahasa Arab dari buku ini akan menjamin kita untuk bisa berbicara bahasa Arab? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang mungkin jadi harapan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini, untuk bisa berbicara bahasa Arab, bisa memahami bahasa Arab. Tidak ada jaminan sebenarnya dalam
mempelajari buku ini kemudian bisa lancar langsung berbahasa Arab. Tidak. Karena apa? Karena ketika kita ingin berbicara bahasa Arab, kita membutuhkan pembiasaan. Kita membutuhkan lawan bicara. Kita membutuhkan lingkungan yang memaksa kita untuk mengeluarkan bahasa Arab, untuk mempraktikkan bahasa Arab itu sendiri. Adapun buku ini akan menstimulus kita memahami bahasa Arab itu, kemudian kita ya sendiri yang akan mempraktikannya. Jadi jangan sampai, wah dengan saya belajar bahasa Arab dari buku ini, saya pasti bisa nih ngomong bahasa Arab. Belum tentu, kalau kita tidak mau mempraktikannya. Ya, karena di sini memang mempelajari beberapa keterampilan yang kita gunakan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab khususnya. Di sini ada al-kifayah al-lughawiyah, ya, keterampilan dalam berbahasa, wa tadummu ma ya'ti, dan mencakup beberapa hal di bawah ini. Ya, al-maharat itu adalah skill atau kemampuan, al-lughawiyah itu bahasa. Ada empat poin yang akan kita pelajari dan kita bahas di dalam buku ini. Yang pertama ada al-istima, ya, al-istima atau fahmul masmu', itu mendengar. Jadi dari buku ini kita akan belajar mendengarkan lawan bicara, mendengarkan kata-kata dalam bahasa Arab. Itu sebagai bentuk pembiasaan kita agar kita nanti bisa mengungkapkan kembali, ya, al-istima. Bagaimana kita bisa berbahasa Arab tanpa kita mendengarkan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Maka dari itu kemampuan mendengar itu sangat dibutuhkan. Mungkin tidak hanya di dalam bahasa Arab, tapi bisa saja di bahasa-bahasa yang lainnya. Ya. Kemudian di buku ini juga akan mempelajari keterampilan yaitu al-kalam, al-hadis, ya, yaitu berbicara, atau paling tidak kita mengucapkan ungkapan-ungkapan dalam bentuk bahasa Arab sebagai bentuk pembiasaan. Nah, ada kaitannya antara membaca Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab. Dengan kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tajwidnya, dan lain sebagainya tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu dapat melatih lisan kita, melenturkan lisan kita untuk mengucapkan bahasa Arab. Jadi ada kaitannya antara Al-Quran dan bahasa Arab. Untuk melenturkan lisan kita, kita butuh Al-Quran sebagai pembiasaan kita. Kita butuh mempelajari Al-Quran juga. Kemudian baru kita bisa terbiasa untuk mengungkapkan kalimat-kalimat, kata, dan ungkapan dalam bentuk bahasa Arab. Jadi yang pertama itu al-istima, yaitu mendengar. Yang kedua al-kalam, yaitu berbicara. Kemudian yang ketiga al-qiraah. Al-qiraah atau fahmul makruh. Al-qiraah itu artinya membaca. Memahami bacaan teks dalam bentuk bahasa Arab. Nah, ini mungkin yang bertujuan ingin memahami kitab-kitab klasik, mungkin bisa melalui keterampilan ini memahami teks hadis, atau mungkin memahami penelitian tentang suatu penelitian ilmiah tentang misalkan tentang perekonomian, tentang penelitian yang berbau dengan sains dalam bentuk bahasa Arab itu juga bisa. Karena saya pribadi juga kuliah bukan di jurusan bahasa Arab, melainkan di jurusan ekonomi, fi ma'hadil ulumil arabiyah, fi ma'hadil ulum islamiyah wal arabiyah, fi qismil ulumil maliyah wal idariyah, di Lipia Jakarta. Kemudian di jurusan ekonomi, administrasi, menggunakan bahasa Arab, memahami teks-teks yang berbau ekonomi, manajemen, administrasi, akuntansi itu menggunakan bahasa Arab. Maka apa yang kita butuhkan dalam mempelajari ilmu-ilmu itu, ya salah satunya adalah al-qiraah, fahmul makruh. Nah, setelah kita mendengar, berbicara, memahami teks, maka kita juga membutuhkan satu keterampilan lagi untuk menyempurnakan keterampilan kita dalam berbahasa Arab, yaitu al-kitabah, menulis. Biasanya menulis ini latihannya imla, atau mungkin menyalin. Hal yang paling mudah adalah menyalin kata-kata yang kita lihat, ya, atau menyalin kata-kata yang kita dengar sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang lain atau diucapkan oleh guru, mentor, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita butuh banyak latihan. Nah, maka dari itu, semua itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak membiasakan
dan menambah kosakata. Maka kita akan mempelajari bahasa Arab ini dengan memperbanyak kosakata. Al-mufradat. Mungkin Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga sering mendengar kata mufradat. Mufradat itu apa? Oke. Mungkin ada yang mengartikannya vocabulary. Ya, betul. Kosakata. Ya, betul. Glosarium mungkin juga. Dengan memperkaya kosakata, itu kita dapat mengungkapkan kalimat dalam bentuk bahasa Arab itu dengan mungkin kata-kata yang tidak pada umumnya. Kita memperkaya kosakata itu supaya membuat ungkapan yang sedikit berbeda tapi maksudnya sama. Seperti itu. Maka insya Allah nanti dalam teknis pembelajarannya kita akan menuliskan kosakata di setiap pertemuan. Di setiap pertemuan itu nanti akan bertemu dengan hewar. Apa itu hewar? Percakapan. Percakapan dalam bentuk teks yang akan dibaca oleh Ustadz Andi, kemudian diulangi atau dibaca bareng-bareng oleh pesertanya, peserta didik. Kemudian setelah itu akan ditulis kosakata yang mungkin tidak diketahui atau belum diketahui. Dan insya Allah dalam penulisan kosakata itu tidak sekedar menuliskan bahasa Arab dan artinya, tidak. Tapi kita akan menuliskan bahasa Arab, kemudian kita tuliskan sinonim atau muradif, kemudian kita tuliskan did atau lawan kata, kemudian kita tuliskan contohnya atau mungkin arti dalam bahasa Indonesianya atau penggunaannya. Jadi akan sedikit berbeda pembelajarannya dengan metode-metode yang lain. Mungkin hanya sekedar menuliskan Alkitab artinya buku, tidak seperti itu. Mungkin ada sinonim yang akan dipelajari juga. Jadi dalam satu kosakata akan mendapatkan kosakata yang lainnya. Seperti itu. Jadi jangan segan-segan untuk memperkaya kosakata agar mempermudah kita dalam memahami teks gitu. Ketika bertemu kata ini, kata itu ternyata sama saja artinya. Seperti itu. Baik, setelah menuliskan kosakata, kita juga akan praktik menulis, mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh Ustaz Andi. Sebagaimana disebutkan tadi juga bahwa Baina Yadaik ini terdiri dari 8 unit dalam satu jilid ini ya. Dalam jilid yang pertama ini ada 8. Dan setiap 2 unit atau 2 bab itu akan diadakan yang namanya ikhtibar atau imtihan, ujian. Ujian, mungkin ujian berupa mufradat, kosakata, bisa saja ujian untuk menjawab soal, ya menuliskan percakapan yang telah dipelajari, seperti itu masalah teknis yang akan disampaikan ketika pembelajaran oleh Ustadz Andi atau Ustadz Harfi Andi LC. Seperti itu. Ya, Afwan Ustadz ingin mengingatkan karena waktu kita terbatas, kurang lebih 5 menit lagi ya. Ya, baik. Sebenarnya saya sudah cukup dengan penyampaian yang tadi. Jika ada pertanyaan atau suatu hal yang ingin diberi penjelasan lebih, boleh. Oke, baik. Berarti untuk 5 menit ke depan dibuka untuk sesi tanya jawab aja Ustadz. Betul. Iya, baik. Tadi untuk pemaparan oleh Ustadz Asaduddin itu adalah kurang lebih gambaran ya untuk nanti metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Harfi Andi ya, mohon maaf Pak. Ya, sebentar. Saya buka chat, ini sepertinya ada yang bertanya. Sebentar. Ya, izin bertanya Ustadz, apa kalau kita sudah bisa bahasa Arab dan paham, kemudian kita baca kitab-kitab agama seperti Kutubut Tafasir, Kutubul Fikih, Sirah dan lain-lain, apa ini bisa dikatakan bersanad? Karena melihat kalau harus berguru untuk membaca kitab-kitab tersebut, maka menghabiskan waktu yang lama. Apakah dengan membaca sendiri bisa dikatakan muktabar ilmu kita? Syukran Ustadz. Baik, saya akan jawab sesuai dengan kapasitas yang saya miliki. Sebelumnya Allahu a'lam. Akan tetapi untuk mengejar sanad itu mungkin kita harus belajar dengan syekh yang secara langsung, yaitu talaki, bertemu dengan syekhnya. Adapun dengan
buku, melalui wasilah buku saja, atau melalui video YouTube, itu Allahu a'lam hukumnya seperti apa, apakah bersanad atau tidak. Akan tetapi saya lebih menyarankan jika ingin bersanad maka carilah guru dan bertalaki, itu bertemu langsung. Namun sesuai kondisi yang sekarang ini mungkin tidak bisa bertemu secara langsung, bisa saja Sepertinya terputus ya Ustadz. Atau di saya aja? Ya, sepertinya jaringannya terputus ya oleh Ustadz Asaduddin. Oke, baik. Sebentar ya teman-teman. Ya, baik, karena Ustadznya terputus, mohon maaf untuk pertanyaan yang tadi kurang lebih belum terlalu maksimal ya dijawab ya. Dan saya pun tidak bisa menjawabnya, insya Allah nanti akan dijawab via grup. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas ekskul pada hari ini. Semoga nanti untuk pertemuan selanjutnya Allah mudahkan di segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.